Mike Fallon jelas seorang pembunuh bayaran kelas atas, namun ia hampir tidak pernah menembakkan peluru secara langsung. Bahkan ketika target berada tepat di depan teropongnya, ia justru mengarahkan bidikannya ke sebuah mobil yang melaju kencang. Satu tembakan presisi menghantam kaca mobil tersebut, pecahannya tepat mengenai ban, membuat kendaraan kehilangan kendali dan menabrak target hingga hancur berkeping-keping. Setelah memastikan misinya selesai, Mike dengan tenang mengisi ulang senapan anginnya dan menghilang tanpa meninggalkan satupun jejak. Bahkan jika FBI datang, mereka hanya akan menyimpulkan itu sebagai kecelakaan lalu lintas biasa akibat ban kempes. Namun yang membuat Mike terkejut, kali ini ia diperintahkan untuk mengambil pembayaran secara langsung. Meski itu bagian dari aturan organisasi pembunuh bayaran, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tetap datang ke lokasi yang disepakati tepat waktu. Tapi baru saja keluar dari mobil, tembakan langsung menghujani dirinya. Seorang pembunuh bayaran lain telah menunggunya. Mike bereaksi cepat, berguling ke balik mobil, peluru melesat hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Lawannya kehabisan amunisi dan buru-buru melompat ke sepeda motor untuk kabur, namun karena panik ia justru masuk ke jalan buntu. Tanpa senjata api, ia sama sekali bukan tandingan Mike. Hanya dengan beberapa gerakan khas arena, Mike melumpuhkannya. Sang pembunuh mencoba mengeluarkan belati, namun Mike mematahkan lengannya lalu menghabisinya tanpa mentornya sekaligus bos organisasi. Dari nada suaranya, jelas ini bukan bagian dari rencana resmi. Mike mulai menyadari bahwa ada seseorang di dalam yang ingin menyingkirkannya. Dengan marah, ia pergi sambil merekayasa kejadian itu sebagai kecelakaan biasa. Namun malam itu juga, pukulan terberat datang. Mantan pacarnya, Beth tewas secara misterius. Meski mereka telah lama berpisah, Mike tak pernah berhenti mencintainya. Pada hari pemakaman, ia datang diam-diam. Setelah semua orang pergi, Charlie Adams, sahabat Beth, menghampirinya dan mengungkapkan sebuah rahasia yang membuat dunianya runtuh. Beth sedang mengandung anak Mike sebelum meninggal. Laporan berita menyebut Beth dirampok dan dibunuh dua perampok yang kemudian overdosis. Tapi bagi Mike, kebetulan seperti itu terlalu rapi. Ia menyusup ke rumah Beth dan merekonstruksi kejadian. Para perampok hanya mengambil uang receh. Sangat tidak masuk akal. Melalui laporan otopsi dari temannya di kepolisian, Mike menemukan adanya barbiturat dalam darah Beth. Obat itu sering digunakan pembunuh profesional untuk menginterogasi korban sebelum mengeksekusi mereka. Kini ia yakin, Beth dibunuh oleh pembunuh bayaran. Kecurigaannya mengarah ke dua rekannya sendiri, Finicky Fred dan Carnage Cliff. Saat dikonfrontasi, mereka tetap tenang dan mengaku hanya menjalankan kontrak. Mike tak mampu lagi menahan amarah. Pertarungan brutal pun pecah. Meski 2 lawan 1, Mike tetap unggul. Rasa sakit fisik tak berarti apapun dibanding kehilangan Beth dan anaknya. Dengan serangan membabi buta, ia merobohkan mereka berdua. Namun mereka bersumpah tak tahu siapa klien sebenarnya. Sang mentor mengakui adanya kontrak itu, namun menolak memberi detail dan memperingatkan Mike agar tidak melanggar kode pembunuh bayaran. Tapi bagi Mike, semua kode telah mati bersama Beth. Saat kembali menemui Charlie, tiba-tiba Mac muncul. Pembunuh bayaran raksasa yang terkenal brutal itu masuk mode mengamuk dan menyerang siapapun di sekitarnya. Mike terdesak habis-habisan. Dalam kekacauan, Charlie menusuk Mac justru membuatnya semakin liar. Pada momen terakhir, Mike menggunakan lompatan dinding untuk menjatuhkan Mac ke atas kapak. Mac tewas seketika. Charlie akhirnya membuka semua rahasia. Beth sedang menyelidiki perusahaan minyak ilegal dan menyimpan buktinya di hard drive. Mike menyuruh Charlie mengambilnya, sementara ia memburu para perantara. Ia menyiksa salah satu hingga mendapatkan nama klien, lalu melumpuhkan Wong, ahli racun pecandu narkoba. Dari hard drive, kebenaran terungkap. Perusahaan minyak itu memperoleh izin pengeboran secara ilegal. Beth hendak membocorkannya ke publik, lalu dibungkam. Organisasi Big Ray ikut terlibat. Big Ray murka dan memerintahkan semua pembunuh bayaran memburu Mike. Salah satunya adalah Mick, pembunuh wanita paling mematikan. Di rumah mewah sang CEO, Mick menantang Mike duel terbuka. Awalnya Mike terdesak, tapi perlahan ia membaca ritme serangan Mick. Saat Mick mendapatkan pedang, situasi berbalik. Namun Mike berhasil merebut senjata itu dan menusukannya mencoba menyuap Mike, namun ditolak. Mike membunuhnya tanpa belas kasihan. Terakhir, Mike kembali ke bar Big Ray. Ia memutar rekaman transaksi rahasia antara Big Ray dan perusahaan minyak. Big Ray sadar ia dikhianati. Tanpa campur tangan Mike, ia membiarkan bawahannya mati overdosis. Saat Big Ray mengangkat senjata ke arah Mike, ia justru menurunkannya. Mike Fallon pergi. Bukan lagi sebagai accident man, tapi sebagai pria yang telah kehilangan segalanya, dan tak lagi takut kehilangan apapun.